ini sel-sel akan mengalami akumulasi keratohyalin granules dan lameral body atau eh, yang berisi lipid gitu. Jadi setelah itu baru sedikit demi sedikit dia akan naik ke lapisan stratum corneum, di mana nanti di lapisan stratum corneum ini inti sel dan organelnya mulai hilang. Jadi dia sudah tidak memiliki inti sel lagi secara normal pada tahapan ketiga. Jadi tahap granulasi ini sebenarnya sudah tahap gradinisasi sel-sel sudah tidak memiliki inti lagi. Tapi ada beberapa kasus di mana terjadi kelainan regenerasi kulit pada saat proses keratinisasi yang seharusnya inti sel itu hilang, tapi dia masih ada. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kelainan atau gangguan dari keratinisasi tersebut. Kemudian baru yang terakhir, yang tahapan keempat baru desquamasi ya. Jadi desquamasi terjadi of course di lapisan yang paling atas atau stratum corneum atau yang paling tebal ya, yang berfungsi sebagai protektif, lapisan proteksi gitu. Dan akan mengalami pengelupasan atau di bahasa skincare juga bisa disebut dengan eksfoliasi ya. Jadi sel-sel mati akan terlepas dan digantikan oleh sel-sel baru dalam proses desquamasi tersebut. Gitu. Oke. Nah, ini yang seperti yang telah saya katakan tadi bahwa dalam proses epidermopoiesis itu nggak selalu lancar dia. Jadi beberapa kali dia akan mengalami gangguan atau mengalami permasalahan. Nah, kira-kira oke, gangguan epidermopoiesis. So what is the factor ya? Faktor? Apa faktor yang bisa menyebabkan adanya gangguan epidermopoiesis? Let me ask you some question. Mungkin biar saya berinteraksi dengan teman-teman semua. Ada yang bisa membantu saya menjelaskan sedikit tentang kalau terjadi gangguan epidermopoiesis apa yang menjadi faktor pemicunya atau penyebabnya. Silakan dari 20 orang sekian, bantu saya, satu atau dua orang. Apa kira-kira yang menjadi faktor penyebab epidermopoiesis tidak berjalan dengan optimal atau terganggu gitu? Silakan siapa? Jangan tinggalin saya tidur dong, tolong. Boleh rebahan sambil kuliah, tapi jangan tidur ya. Silakan, siapa? Izin dokter, izin menjawab. Iya, siap. Atas nama siapa, Mungkin Dek? di Hyang Ega dokter. Oke. Gimana? Apa aja Mungkin tuh? faktor lingkungan dokter. Ya, faktor lingkungan tuh gimana? Apa yang terjadi? Oke, faktor lingkungan. Seperti misalnya apa? Eh, Mungkin seperti terkena bahan kimia atau Iya, betul. Ada bahan bahan kimia ya, eksposur bahan kimia ya. ya, dok. Jadi kalau misalnya ada air keras gitu misalnya kena kulit kan dia akan mengganggu. Terus mungkin saya tambahkan satu lagi ya dari faktor lingkungan misalnya salah menempatkan kalau berhubungan dengan hewan ya. Jadi salah treatment. Contohnya nih, contohnya hewan kura-kura darat ditempatkan di air, begitupun juga sebaliknya. Itu akan menyebabkan gangguan epidermopoiesis juga gitu. Misalnya contoh satu lagi beberapa tipe-tipe hewan dengan keratin keras ya, dengan struktur kulit yang keras. Contohnya misalnya reptil atau ya kura-kura lagi lah, yang mereka harusnya kena UV tapi tidak pernah dijemur. Nah, itu juga menyebabkan gangguan epidermopoiesis yang harusnya dia memberikan struktur kulit yang keras atau struktur integumen yang keras tapi jadinya lembek. Nah, itu. Terus ada lagi teman-teman yang lain selain faktor lingkungan apa? Faktor usia, Dok.
Usia, betul. Faktor usia akan berhubungan dengan metabolisme ya. Di mana ketika usia semakin tinggi, kemampuan tubuh untuk meregenerasi segala jenis sel ya, baik sel apapun itu termasuk sel-sel yang ada di kulit juga mengalami gangguan ya. Termasuk juga hewan muda yang masih mengalami perkembangan secara fisiologi. Juga dia akan bukan gangguan ya, mengalami keterlambatan dalam proses epidermopoiesis. Kemudian ada juga faktor genetik ya teman-teman ya. Di genetik atau bawaan, di mana kalau misalnya ada turunan yang mengalami gangguan epidermopoiesis, ya katakanlah gangguan dalam pembentukan sel melanin gitu misalnya. Jadi kulitnya mungkin agak sedikit kurang melanin kayak gitu bisa juga. Ya, kemudian ada juga faktor-faktor infeksius ya. Jadi dia terkena infeksi, misalnya bakteri, virus, dan sebagainya. Jamur gitu ya. Bisa juga menyebabkan gangguan epidermolysis. Nah, salah satu dampak ya, salah empat ya, bukan salah satu, ini kan ada empat nih, satu, dua, dan masih banyak lagi. Jadi ada kurang lebih empat yang bisa saya contohkan. Dari adanya gangguan epidermopoiesis dapat menyebabkan satu hiperkeratosis atau kelebihan produksi keratin pada kulit ya. Sehingga dia akan menyebabkan penebalan lapisan tanduk atau stratum corneum akibat produksi keratin yang berlebihan atau perlambatan proses pelepasan sel-sel tanduk. Jadi proses desquamasinya dia terganggu, jadi produksi lebih banyak dibandingkan dengan pelepasan gitu. Jadi mengalami penumpukan juga nanti di lapisan keratinnya sehingga bisa menyebabkan kapalan contohnya ya. Jadi hiperkeratosis itu seperti kapalan gitu. Kemudian yang kedua parakeratosis. Nah, ini kebalikannya nih, kalau parakeratosis berarti keratinisasi yang tidak sempurna. Maturasi sel epidermis yang terganggu, sel-sel lapisan tanduk masih mengandung nukleus. Yang harusnya kan sebenarnya dia dalam proses keratinisasi akhir ya itu tidak, ini harusnya tidak ada ya. Tidak ada nukleus atau sel-sel inti sel itu. Nah, parakeratosis ini juga yang sering saya bilang, yang tadi sudah saya sampaikan itu, misalnya ada hewan dengan struktur kulit keras, itu tidak mendapatkan UV yang cukup, sehingga dia akan mengalami parakeratosis. Misalnya kura-kura ya, yang sering terjadi itu kura-kura deh. Kura-kura Brasil yang kecil-kecil itu yang owner itu salah treatment, dia apa namanya, nggak tahu kalau harus kena sinar matahari, malah nggak dijemur-jemur, cuman kayak di ruangan aja, ya udah nanti dia akan lembek dia ininya, tempurungnya gitu. Kemudian dia juga bisa bikin alopecia. Alopecia ini merupakan lesi yang sekunder ya, yang lanjutan setelah dia mengalami beberapa proses gangguan gitu, dia menyebabkan alopecia yaitu kebotakan. Nah, yang sering menyebabkan alopecia itu selain daripada infeksius itu adalah nutritional factor atau gangguan nutrisi, di mana sel folikel dia akan terganggu ya. Jadi misalnya ada agen yang masuk ke sel folikel juga bisa kan, misalnya Demodex contohnya gitu. Baru dermatitis ya, dermatitis adalah yang tidak terlalu menciri pada beberapa penyakit ya. Jadi dermatitis gejala umum gitu, yaitu peradangan kulit gitu. Dalam peradangan kulit akan terjadi perubahan struktur dan terjadi penurunan atau gangguan fungsi kulit akibat proses inflamasi itu atau peradangan ya. Next, nah sekarang mari kita eksplorasi secara bersama-sama ya. Kira-kira epidermopoiesis itu durasinya berapa? Berapa lama? Dia butuh waktu berapa lama untuk eh, apa namanya, untuk terjadi proses epidermopoiesis? Ada yang ingin
membantu? Yuk, siapa? Teman-teman, Izin menjawab dok. ya, berapa lama? Eh, Kalau nggak salah itu 26 sampai 42 hari. Berapa? 26 sampai 42 hari. Oke, 26 sampai 42 hari. Ini untuk hewan apa nih? Ya, ini untuk mamalia ya. Mamalia 26 sampai 42 hari. How about reptil? Ada yang mau membantu saya menjawab atau mencari referensi? Untuk reptil kira-kira berapa? Reptil katakanlah ular ya. Misalnya ular nih. Berapa lama epidermopoiesis pada ular? Ayo, sambil browsing ya, boleh. Mungkin 2 sampai 3 bulan, Dok. Kenapa bisa 2 sampai 3 bulan? Kenapa lebih lama di ular? Karena udah proses gantian kulit. Mm-mm. Oke, untuk ular dia cenderung lebih lama ya. Jadi dia bisa sampai 2 bulan kurang lebih ya, kurang lebih 2 bulan. Karena dia ada yang namanya Disec disease. Jadi Disec disease ini merupakan mekanisme pergantian sisik ya. Nah itu yang bikin dia lebih lama. Oke. Kemudian ada lagi yang punya pendapat yang berbeda terkait epidermopoiesis. Nah, kurang lebih dia akan, kalau di anjing itu biasanya dia sebulanan gitu ya. Di kurang lebih sebulan sampai 40 hari saat di anjing itu biasanya dia eh, 3 sampai 5 minggu biasanya. Ya, atau 6 minggu, ada juga yang 6 minggu. Jadi biasanya 3 sampai 6 minggu itu pada anjing. Tapi kalau dia ada treatment stem cell dia akan lebih cepat, 2 kali lipat lebih cepat kalau ada treatment stem cell. Jadi bisa 2 minggu aja dia udah ini apa namanya udah beregenerasi gitu. Anjing, itu pun juga dengan kucing ya, hewan-hewan kesayangan. Oke, itu merupakan beberapa gambaran ya terkait dengan durasi epidermopoiesis. Terus sekarang next, faktor apa yang dapat mempengaruhi lambat atau cepatnya proses epidermopoiesis itu? Apa aja? Yuk, ada yang mau membantu menjawab? Biar nggak ngantuk, udah jam 10, pasti udah, kalau nggak ngantuk sih pasti pengen main sosmed sih. Jadi daripada kalian main sosmed, mending kalian browsing. Kira-kira apa faktor yang mempengaruhi cepat, ada yang cepat, ada yang lambat gitu dalam proses epidermopoiesis ini. Ada yang 3 minggu, ada yang 4 minggu, ada yang 5 minggu. Apa yang faktor yang mempengaruhi gitu? Izin izin menjawab dok. Ya, Mungkin dari genetik spesies, usia, terus nutrisinya, hormon, terus kesehatan dan juga sistem imunnya. Dan juga bisa dari lingkungan atau dari parasit atau stres. mm-mm. Ya betul ya. Terus coba dijabarkan satu misalnya dari faktor lingkungan. Kenapa bisa menyebabkan, kasih contoh gitu. Misalnya kalau di kondisi lingkungan itu kotor atau kandang itu lembab memudahkan terjadinya infeksi kulit seperti jamur, bakteri, atau juga tukau. Ya betul ya. Jadi lingkungan.
Misalnya ketika terjadi infeksi, otomatis lebih lama. Terus genetik. Ada memang beberapa permasalahan kulit yang menyebabkan epidermopoiesis itu lebih lambat. Kemudian selain lingkungan, selain genetik, juga terkait dengan ketebalan kulit. Ya semakin tebal berarti dia semakin lambat biasanya gitu. Itu merupakan beberapa contoh ya yang sudah cukup jelas dijabarkan tadi juga. Kayak gitu. Oke. Sama spesies juga ya, faktor spesies dia juga menyebabkan perbedaan. Misalnya hewan bersisik dia lebih lambat ya, lebih lambat. Oke. Oke, kita next. Nah, tadi kan gambaran tentang epidermopoiesis ya. Jadi faktor prosesnya ada berbagai macam itu sampai kepada proses akhir yaitu pembentukan keratin. Nah, sekarang baru kita bahas keratogenesis. Jadi keratogenesis itu adalah proses pembentukan lapisan tanduk stratum corneum yang dimana pada keratogenesis ini yang terjadi itu adalah diferensiasi sel-sel keratinosit yang membentuk keratin. Nah, jadi intinya adalah pada saat keratogenesis terjadi itu yang pada saat keratogenesis terjadi itu keratinosit memproduksi keratin. Ya, terjadi di stratum corneum. Nah, ini intinya dari proses keratogenesis tersebut. Jadi perannya itu adalah untuk melindungi tubuh, terutama melindungi lapisan kulit ya, dari faktor radiasi misalnya, terus dari agen penyakit atau patogen dan cedera gitu. Nah ini, nah karena tadi pada saat proses keratogenesis itu yang menjadi aktor utama di situ adalah untuk memproduksi keratin oleh si keratinosit, maka kita perlu mengenal sedikit ya, mengenal secara teoritis apa itu keratin. Jadi keratin itu sebenarnya merupakan protein. Protein dengan strukturnya itu agak keras, kuat, dan tidak larut air atau insoluble yang menjadi komponen utama penyusun lapisan epidermis. Kemudian penyusun rambut, penyusun bulu, kuku, tanduk, paruh, dan lain-lain, dan sisik ya. Keratin termasuk dalam protein fibrosa, bentuknya serat panjang. Kemudian ya produsennya atau pembuatnya ya keratinosit ya, seperti sudah saya sampaikan tadi. Keratin itu ada dua jenis, ada yang soft atau lunak dan juga ada yang keras. Di mana yang soft itu dia sifatnya lentur, mengandung sedikit ikatan disulfida, dan adanya di epidermis kulit. Kemudian keratin yang keras itu banyak ikatan disulfida ya. Kalau yang lunak tadi sedikit, kalau yang keras itu banyak. Dan dia adanya di sepanjang rambut, bulu, kuku, tanduk, paruh, dan sisik. Jadi keratin yang kuat itu lebih luar atau lebih superficial dia letaknya ya. Kemudian keratogenesis tahapannya itu dimulai dari pembentukan filamen keratin. Terjadinya di mana? Terjadinya di stratum spinosum. Di mana saat pembentukan filamen keratin, keratinosit itu akan mensintesis. Jadi awalnya atau step pertamanya itu adalah melakukan sintesis keratin dengan tipe K1 dan K10 dan menggantikan keratin K5, K14 pada lapisan basal. Kemudian serat keratin itu berikatan membentuk tonofilamen yang memberi kekuatan mekanik. Ya.
Jadi terjadi juga di lapisan yang namanya suprabasal. Ya, jadi stratum spinosum atau suprabasal itu merupakan tempat proses terjadinya pembentukan filamen sebagai tahap awal dari keratogenesis. Kemudian tahap kedua adalah dia akan membentuk granula keratohyalin dan badan lamelar namanya. Jadi dia terjadi di granulosum ya, di stratum granulosum, di mana pada proses tersebut keratinosit akan menumpuk. Kemudian granula keratohyalinnya itu akan berisi beberapa elemen, yaitu ada filagrin, lorikrin, dan involukrin ya. Di mana beberapa elemen tersebut perannya adalah mengemas filamen keratin, jadi melakukan pengemasan ya. Kemudian lanjut ke tahap ketiga itu adalah proses keratinisasi itu sendiri dan pembentukan amplop atau envelope ya. Envelope yang dimaksud itu adalah cornified envelope. Jadi dia disebut cornified envelope, di mana pada saat keratinisasi dan pembentukan envelope ini, keratinosit bertransformasi menjadi sel tanpa inti yang terisi padat oleh keratin dan protein struktural. Di mana protein filagrin itu mengikat serat keratin menjadi massa padat dan kompak pada proses ini ya. Dan cornified envelope yang terbentuk pada proses ini itu dibentuknya di bawah membran plasma. Isinya apa aja cornified envelope? Isinya itu ada involukrin, orikrin, dan keratin crosslink. Dan baru lanjut kornifikasi. Korneifikasi itu adalah tahap pembentukan stratum corneum. Jadi setelah melalui proses yang sampai kepada pembentukan envelope, maka dia akan terjadi pembentukan stratum corneum. Pada saat pembentukan stratum corneum, sel-sel yang tadi itu akan berubah menjadi korneosit. Kemudian sel mati tanpa inti dan organel dengan dinding keras yang tahan air. Nah, pada saat proses kornifikasi ini akan terbentuk lapisan yang keras, anhidrat, dan protektif, di mana pada saat proses kornifikasi, komponen utama yang terbentuk itu berupa keratin keras, envelope protein, lipid interseluler, dan proses kornifikasi ini juga merupakan inisiasi dari pertahanan atau barrier dari kulit tersebut. Kemudian baru yang terakhir adalah proses desquamasi. Jadi yang terbentuk tadi itu yang dibentuk melalui proses sampai kepada kornifikasi akan menggantikan korneosit yang lama dan akan dilepaskan dari permukaan kulit gitu. Akan tergantikan. Ini yang disebut dengan sel kulit mati ya. Dan di sini juga ada peran enzim proteolitik yaitu protease itu melonggarkan desmosom antar korneosit. Oke. Nah, kesimpulannya adalah dalam proses epidermopoiesis dan keratogenesis itu merupakan proses regenerasi dari lapisan epidermis, di mana epidermopoiesis itu regenerasi keseluruhan lapisan epidermis dari basal sampai ke korneum. Kemudian dalam tahap terakhir dari epidermopoiesis yaitu pembentukan keratin disebut dengan keratogenesis, di mana saat keratogenesis itu selain keratin dibentuk, juga keratinosit atau sel-sel keratin itu akan dimatangkan ya. Berubah dia menjadi korneosit. Dan terjadi di lapisan paling atas atau stratum corneum. Kemudian pada saat proses epidermopoiesis dia akan mengalami pembelahan, diferensiasi, dan migrasi dari sel-sel epidermis yang sebagian besar itu adalah sel-sel yang utama yang ada di tubuh tersebut gitu, yang ada di lapisan tersebut.
Kemudian keratogenesis itu lebih fokus kepada produksi keratin, pembentukan granula keratohyalin dan keratinisasi. Untuk epidermopoiesis sendiri itu terjadi di keseluruhan lapisan epidermis, mulai dari stratum basal, spinosum, granulosum, sampai ke korneum yang paling atas. Untuk keratogenesisnya sendiri itu terjadi paling utama itu adalah di granulosum hingga korneum. Kemudian pada saat proses epidermopoiesis, sel-sel yang berperan itu sel basal dan sel keratinosit muda. Sementara saat keratogenesis, keratinosit yang sudah menjadi matang, nah itulah yang berproses pada saat keratogenesis ya. Kemudian untuk epidermopoiesis dia akan menghasilkan epidermis yang beregenerasi secara terus-menerus. Jadi mulai dari produksi sampai kepada kehilangan sel gitu atau peluruhan sel. Sementara untuk keratogenesis dia akan menghasilkan lapisan tanduk atau stratum corneum. Kemudian untuk epidermopoiesis rata-rata itu di 26 hari sampai 42 hari tergantung spesies. Itu rata-rata pada hewan yang normal. Tapi angka tersebut bisa lebih bisa kurang tergantung dari faktor lingkungan, faktor penyakit dan sebagainya, juga genetik gitu. Kemudian untuk keratogenesisnya sendiri itu tahap akhir dari epidermopoiesis. Yang mana kesimpulannya adalah keratogenesis merupakan bagian dari epidermopoiesis kayak gitu. Sekian yang bisa saya sampaikan teman-teman semua, jadi materinya nggak terlalu banyak. Kita sekarang punya waktu untuk diskusi. Silahkan untuk teman-teman jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita akhiri aja pertemuannya. Karena memang materinya sebagian kecil dari proses ini metabolis pada kulit sih sebenarnya. Ada? Kalau nggak ada, saya tutup ya teman-teman ya. Oke dok, sejauh ini sudah jelas dok. Sudah jelas? Apa sudah ngantuk? Sudah jelas dok. Sudah jelas. Soalnya saya juga ngantuk. Tapi saya bela-belain ngasih kuliah biar nggak lewat dari pertemuan besok gitu kan. Biar berunut dia materinya, biar teman-teman juga nanti lebih enak mempelajari materi. Baik, kalau nggak ada, nanti boleh nanti mungkin di besok atau lusa tiba-tiba muncul pertanyaan, boleh di chat aja saya, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi semoga besok bisa bisa menangkap materi dengan baik dari Pak Krisna gitu. Jadi semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Dan ini materinya saya upload di Oase ya, nanti teman-teman bisa akses di Oase gitu. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri. Saya ucapkan selamat malam. Terima kasih. Selamat tidur. Kalau yang mau tidur, kalau yang mau bergadang, silahkan bergadang. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih dok. Terima kasih, Dok.